Vincent, hari ini kita mau ibadah, tetapi tetap secara online. Untuk itu kita akan mulai dengan doa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami berdoa, kami buka hati, biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan itu untuk memuliakan Tuhan, dan setiap firman yang disampaikan itu dapat menjadi benih dalam hati kami untuk terus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dan sekali lagi kami siap untuk beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Namamu,
dalam jalanku, dalam setiap langkahku. Hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Kau tahu
Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Oh. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Shalom kaum muda semua, apa kabarnya? Yuk, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk dan berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan tetap berikan kami kesempatan yang indah untuk kami belajar firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau tutup bungkus kami semua, biar firman-Mu tumbuh dan berbuah dan membuat kami menjadi anak-anak muda-Mu berakar kuat di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Teman-teman semua, saya punya satu kisah tentang kakak beradik. Kakak ini dia tergabung dalam tim paduan suara di gerejanya, dan adiknya yang sangat mengasihi kakaknya ini sangat senang dan sangat gemar menemani kakaknya berlatih. Dan saat si adik sedang menemani kakaknya berlatih, di kursi dia melihat ke arah pendetanya. Pendetanya sedang dari gerak-geriknya, dari raut wajahnya, dia sedang membutuhkan bantuan. Si adik menghampiri pendetanya. Dia katakan kepada pendeta itu, "Bapak pendeta, apa yang bisa saya bantu untuk Bapak pendeta? Karena saya melihat Bapak pendeta sedang membutuhkan bantuan." Si pendeta ini mengatakan kepada si adik, "Adik, tolong adik bantu saya untuk memegang ini salib. Karena saya sudah semalaman mengerjakan salib ini. Catnya belum kering. Namun saya harus pergi mengambil aksesoris untuk ditaruh di salib ini. Apakah adik bisa membantu saya memegang salib ini? Jangan diletakkan begitu aja, jangan pindahkan posisinya, karena saya capek mengerjakan ini semalaman." Dan adik ini dengan yakin dia katakan kepada pendeta itu, "Iya Pak, saya akan bantu, saya akan pegang sesuai dengan instruksi Bapak. Saya tidak akan meletakkan begitu aja, saya akan menjaganya sampai Bapak datang." Dan si pendeta ini pergi dan adiknya duduk memegang itu salib dengan posisi yang sesuai dengan instruksi pendetanya. Dia tunggu. Si pendeta tidak kunjung datang dengan waktu yang lama. Sampai akhirnya si kakaknya yang berlatih paduan suara selesai. Dan si kakak menyamperin si adik. "Adik, apa yang kamu lakukan? Bukannya kamu datang ke sini untuk menonton saya bernyanyi, untuk menemani saya bernyanyi, berlatih? Karena apa yang sekarang kamu lakukan? Kamu mau pegang salib itu aja, ayo kita pulang." Si kakak mengatakan seperti itu, dan adiknya bilang, "Enggak kakak, saya harus tetap menunggu Bapak pendeta datang untuk memberikan salib ini, karena Bapak pendeta sudah menyuruh saya untuk memegang salib ini." Si kakaknya jengkel, "Ini bukan tujuan kamu datang ke sini. Kalau begitu, jangan pernah temanin saya lagi, jangan pernah ke sini lagi. Jangan temani saya berlatih lagi." Kakaknya pergi, si adik kecewa. Karena kakaknya tidak pengertian kepada adiknya. Adiknya kecewa dengan kondisi seperti itu, tapi adiknya tetap dengan taat memegang salib itu sesuai dengan instruksi pendeta tersebut. Teman-teman,
Kolose pasal 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun yang kita kerjakan, mari kita dengan taat lakukan seperti kita lakukan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kita kerjakan, mari kita melihat semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Mungkin di saat kita bekerja di lingkungan pekerjaan kita yang semuanya udah ada aturannya masing-masing, dan suatu ketika teman kita atau seseorang datang menghampiri kita mengatakan untuk kompromi dengan peraturan-peraturan itu dan melakukan hal yang tidak menyenangkan dan melanggar peraturan itu. Saat kita menolaknya, mungkin kita akan mengalami hal yang tidak mengenakan. Mungkin kita akan menerima kata-kata yang menyakitkan buat kita, tapi yang kita sama-sama harus ingat, kita harus tetap melakukan sesuai dengan apa yang telah ada. Seperti contoh seorang adik itu tadi, dia tetap melakukan apa yang diperintahkan pendetanya untuk memegang salib itu sesuai dengan instruksinya, meskipun dia harus mendengar kata-kata yang mengecewakan hatinya dari kakaknya. Dalam kondisi seperti itu, adik itu tidak meninggalkan salib itu begitu aja. Tapi adik itu tetap taat memegang salib itu sampai pendetanya datang. Mari kita belajar dari kisah ini. Kita harus tetap taat. Kita harus tetap pegang teguh peraturan-peraturan yang kita terima. Dimanapun kita, maupun di sekolah, maupun kita ada di rumah pun gitu. Mari kita taat. Kita lakukan semuanya seperti kita melakukan untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, bukan hanya untuk manusia begitu aja. Mari kita tetap taat, kita belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Saat kita taat, kita akan memperoleh hal yang besar. Meskipun kita di dunia ini tidak mendapatkan apapun, tapi ingat, Tuhan Maha Tahu, Tuhan pasti mencatat itu semua, dan kita akan mendapatkan hal yang besar daripada Tuhan. Biarlah pelajaran ini menjadi pelajaran buat kita semua, buat saya maupun buat teman-teman semuanya. Mari kita tunduk dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pengajaran yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami tetap taat, untuk kami menjadi anak-anak muda-Mu yang berintegritas Tuhan. Meskipun kondisi sekitar kami tidak mendukung kami, meskipun hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kami, hal yang tidak mengenakan buat kami Tuhan, tapi kami mau tetap belajar untuk kami taat, tetap kami untuk menjaga integritas kami ya Tuhan. Karena kami tahu saat kami percaya kepada Tuhan, saat kami menyerahkan hidup kami untuk Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan yang akan membela dan membalut semua luka-luka yang kami rasakan. Karena kami tahu Tuhan lebih dulu merasakan sakit yang jauh lebih sakit daripada yang kami rasakan Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami sabar menghadapi situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami untuk kami menjadi anak muda-Mu yang taat, berintegritas Tuhan, biar semua orang di sekitar kami, orang tua kami, saudara kami, maupun tetangga kami, teman-teman, rekan-rekan kami di pekerjaan kami pun melihat Kristus dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi buah yang dapat dipetik dari hasil firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan firman-Mu yang telah kami terima tidak akan sia-sia Tuhan, dan itu akan tumbuh subur dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.